Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Arum Puspita Pertiwi. Hari ini Ibu akan kembali menemani anak-anak belajar. Sudah siap? Oke, silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yuk, kita simak. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin atau tanpa penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif terjadi melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia. Contohnya tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang umumnya muncul di batang tumbuhan induk. Sedangkan tunas yang muncul di daun atau di akar tumbuhan induk disebut tunas adventif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas antara lain tebu, lidah buaya, pisang, dan bambu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif misalnya cocor bebek, tanaman begonia, cemara, dan sukun. Spora. Spora adalah inti sel pada tanaman yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya tanaman paku-pakuan, lumut, dan jamur. Umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian pelepah daun tipis berlapis-lapis yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan tempat tumbuh calon individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi lapis antara lain bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar tanaman yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah wortel, lobak, bengkoang, dan bunga dahlia. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh dalam tanah yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan tempat tumbuh tunas tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang antara lain ketela rambat atau ubi jalar dan kentang. Akar tinggal. Akar tinggal juga disebut dengan rizoma atau rimpang, adalah modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah menyerupai akar, dan ciri-ciri akar beruas-ruas seperti batang. Pada ruas terdapat daun yang dapat berubah menjadi sisik, dan di setiap ketiak atau sisik daun terdapat mata tunas yang akan menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, ginseng, dan kencur. Stolon atau geragi, yaitu proses perkembangbiakan vegetatif melalui batang beruas-ruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya stroberi, pegagan, arbei, dan rumput teki. Membelah diri, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel anak, dan setiap sel anak yang dihasilkan akan menjadi individu baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Contohnya tumbuhan ganggang hijau. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah
Cangkok, yaitu suatu cara pengembangbiakan tanaman dengan membiarkan akar tanaman baru tumbuh saat masih tersambung dengan tanaman induknya. Tujuannya mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induk. Tumbuhan baru lebih cepat berbuah. Tahapan mencangkok. Pilih tanaman berkayu, pilih cabang yang cukup tua, lihat ukuran dan warna kulitnya, kupas kulit kayunya, bersihkan cairan kambium dengan kain hingga bersih, tutup sayatan dengan tanah, dicampur dengan pupuk kandang, kemudian dibalut dengan kain, ikat kuat bungkusan agar tanah tidak terjatuh dan tetap terjaga kelembabannya. Siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Tunggu sampai terlihat akar tumbuh dari dalam bungkusan. Potong pangkal cabang, pindahkan hasil cangkokan ke tempat yang lebih luas. Stek, yaitu suatu cara pengembangbiakan tanaman dengan memotong bagian tubuh induk tanaman, kemudian ditanam kembali di tempat berbeda hingga tumbuh menjadi individu baru. Contoh stek batang: singkong, bougainville, lavender, mawar. Sedangkan contoh stek daun adalah sansevieria atau lidah mertua dan cocor bebek. Tahapan stek batang. Potong batang tumbuhan induk, tancapkan stek batang di tempat baru. Siram tumbuhan agar tumbuhan baru tumbuh dengan baik. Tahapan stek daun. Potong daun pada tumbuhan induk, tanam potongan daun di tempat baru, kemudian tunggu tumbuhan baru tumbuh semakin banyak. Enten atau sambung, yaitu suatu cara pengembangbiakan tanaman dengan menyambung bagian tubuh dua induk tanaman sefamilia untuk menghasilkan individu baru yang unggul. Langkahnya, potonglah bagian batang tumbuhan 1, potonglah bagian batang tumbuhan 2, sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2, ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Okulasi atau menempel, yaitu suatu cara pengembangbiakan tanaman dengan menempelkan mata tunas dari induk tanaman satu dengan batang tanaman induk yang lainnya untuk menghasilkan individu baru yang berbeda sifatnya. Langkahnya, sayat kulit batang yang akan ditempeli mata tunas. Ambil mata tunas yang akan ditempelkan pada batang tumbuhan lain. Tempel mata tunas di batang tumbuhan lain, kemudian diikat agar menempel kuat. Setelah berumur 1 bulan sampai 40 hari sejak okulasi, pangkas batang di atas tempelan mata tunas, berjarak sekitar 10 cm dari mata tunas. Merunduk, yaitu suatu cara pengembangbiakan tanaman dengan menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah agar muncul akar dan menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhannya arbei, apel, tebu, stroberi, dan melati. Kultur jaringan, yaitu suatu cara pengembangbiakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar, yang kemudian ditumbuhkan pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuhan atau disebut hormon yang steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misalnya botol kaca, pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat menambah pemahaman dan pengetahuan anak-anak tentang cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan menekan lonceng agar anak-anak mendapat pemberitahuan jika ada video baru dari Bapak Ibu Guru. Dan jika video ini bermanfaat untuk anak-anak, silakan klik like dan share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.